Halo, hari ini kita akan bedah bareng laporan keuangan dari salah satu pemain besar di industri keramik Indonesia, PT Arwana Citra Mulia, atau yang biasa kita kenal dengan kode saham ARNA. Kira-kira apa ya yang ada di balik angka-angka mereka untuk tahun buku 2025? Yuk kita cari tahu sama-sama. Oke, jadi biar kebayang ya, ARNA ini bukan pemain kemarin sore. Mereka ini salah satu pilar utama di sektor bahan bangunan di Indonesia. Pabriknya tersebar di mana-mana dan jangkauan pasarnya juga luas banget. Biar pembahasannya runut dan gampang dicerna, kita akan bagi jadi 6 bagian utama. Mulai dari kenalan singkat, lalu kita intip performa keuangannya, kita lihat juga ada catatan apa dari auditor, terus soal komitmen dividennya, dan terakhir kita tutup dengan prospek ke depan plus disclaimer penting. Nah, pertama-tama, siapa sih RNA ini sebenarnya? Mari kita kenali lebih dekat fondasi bisnis mereka. Jadi ARNA ini didirikan tahun 1993, udah cukup lama ya. Sejak melantai di bursa tahun 2001, mereka terus berkembang jadi perusahaan publik yang besar. Nah, deretan sertifikasi ini, mulai dari SNI sampai berbagai ISO, nunjukin kalau mereka serius banget soal kualitas dan standar operasional, bukan main-main. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih, angka. Gimana sih performa Arna di tahun 2025? Di tahun 2025, volume produksi mereka itu berhasil tumbuh 5,24%. Ini sinyal yang bagus banget. Artinya, permintaan pasar lagi kenceng dan kapasitas pabrik mereka siap buat ngejar permintaan itu. Lanjut, ada laba per saham di angka Rp55,93. Gampangnya, ini tuh jatah keuntungan yang dihasilkan perusahaan buat tiap lembar saham yang Anda punya. Tentu saja, ini metrik yang selalu dilirik para investor. Nah, kalau yang ini return on equity atau ROE, angkanya 20,70%. Ini ngukur seberapa jago perusahaan mengubah modal dari pemegang saham jadi keuntungan. Angka di atas 20% itu nunjukin efisiensi yang luar biasa. Pertumbuhan ini bukan cuma di atas kertas loh. Coba deh lihat grafiknya. Kas yang diterima dari pelanggan itu lompat dari 2,57 triliun di 2024 jadi 2,95 triliun di 2025. Ini bukti nyata kalau penjualan mereka benar-benar menghasilkan uang tunai. Tapi tunggu dulu. Cerita nggak selesai di angka-angka yang kinclong ini. Ada catatan khusus nih dari auditor independen mereka, Ernst & Young. Ada satu area yang perlu kita cermati lebih dalam. Sebelum kita lanjut, kita samain persepsi dulu ya soal pengakuan pendapatan. Intinya, ini tuh aturan main tentang kapan sebuah perusahaan boleh mencatat sebuah transaksi sebagai pendapatan. Ini kunci utama biar laporan keuangan bisa dipercaya dan gak ngawur. Nah, auditor sekelas Ernst & Young sampai menandai isu pengakuan pendapatan ini sebagai hal audit utama. Kenapa? Simple, karena nilainya gede banget dan prosesnya ternyata cukup rumit melibatkan banyak lokasi. Jadi, apa sih yang bikin jadi rumit? Penasaran kan? Yuk kita bedah sumber pendapatannya satu persatu. Dan ini dia jawabannya. Wow, coba perhatikan baik-baik. Ternyata mayoritas pendapatan Arna, lebih dari 83%, itu datang dari penjualan ke pihak berelasi. Artinya, ini penjualan ke perusahaan lain yang masih dalam satu grup atau punya hubungan istimewa. Kalau kondisinya begini, wajar banget kan kalau muncul pertanyaan, apakah transaksi ini harganya wajar? Bagaimana kita bisa yakin kalau angka pendapatan ini bukan hasil poles dari transaksi internal aja? Ini soal transparansi dan keandalan. Nah, untuk menjawab kekhawatiran itu, auditor nggak tinggal diam. Mereka melakukan berbagai langkah verifikasi. Mulai dari menelaah kebijakan, uji sampel penjualan, sampai mengirim surat konfirmasi langsung ke pihak berelasinya. Di sisi lain, Arna sendiri menyatakan kalau semua transaksi ini adil kok. Harganya dibuat seolah-olah mereka bertransaksi dengan pihak luar. Oke, terlepas dari struktur pendapatannya yang unik tadi, bagaimana sih imbal hasil yang dirasakan langsung oleh para pemegang saham? Sekarang kita bahas soal dividen. Nah, Arna ini punya rekam jejak yang bagus banget dalam memanjakan pemegang sahamnya. Sejarah pembayaran dividen mereka yang konsisten ini jadi sinyal klasik dari sebuah perusahaan yang sehat secara finansial dan berkomitmen mengembalikan nilai kepada investor. Dan ini dia poin kuncinya. Coba perhatikan. Meskipun laba bersih di tahun 2025 itu sedikit lebih rendah dari 2024, Arna justru menaikkan dividen per sahamnya. Rasio pembayarannya juga naik. Artinya, porsi keuntungan yang dibagikan ke investor justru lebih besar.
Ini adalah sinyal kepercayaan diri yang sangat kuat dari manajemen. Oke, kita sampai di bagian penutup. Mari kita lihat sekilas prospek perusahaan ke depan dan satu catatan yang sangat-sangat penting. Kedepannya, RNN nggak akan diam di tempat. Rencana mereka sudah jelas, melanjutkan ekspansi kapasitas produksi secara terukur dan strategis. Ini dilakukan untuk menangkap peluang pertumbuhan yang lebih besar di masa depan. Nah, ini yang paling penting untuk kami tekankan. Pembahasan kita kali ini murni untuk tujuan informasi dan edukasi ya. Ini bukan rekomendasi atau ajakan untuk membeli atau menjual saham ARNA. Wajib hukumnya untuk selalu melakukan riset Anda sendiri. Do your own research. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang menarik untuk direnungkan. Seiring ARNA terus berekspansi, bagaimana mereka akan menyeimbangkan ambisi pertumbuhan yang besar dengan struktur pendapatan yang unik ini? Kemampuan mereka menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan transparansi inilah yang akan menjadi kunci kesuksesan mereka di masa depan.